dari MU, tapi bukan fokus kekalahan di markas Everton, bukan fokus kepada Harry Maguire, meskipun Harry Maguire menjadi orang lagi dibicarakan berperan terhadap penampilan Man United, penampilan yang negatif kali ini. Meme yang muncul, meme yang membuat kita ya seperti mengasihani peran posisi Harry Maguire sebagai kapten Man United. 2019 dibeli, Januari 2020 dijadikan kapten oleh Ole Gunnar, dan terus ceritanya berkembang dan belakangan ceritanya menjadi nggak enak. Anthony Gordon itu mencetak gol bagi Everton, gol ketiga dia musim ini, dan semuanya terjadi di 2022. Harry Maguire berperan kembali, tidak mampu mengangkat Man United, kembali mengalami fase buruk, 8 kekalahan musim ini, 3 kejadian di tahun 2022 dari Wolverhampton, Man City, dan terakhir Everton. Akan kemana Man United? Apakah fokusnya ke sini? Enggak. Kita nggak fokus kepada Man United-nya, tapi kita fokus kepada betapa beratnya beban Man United mencari manajer yang bisa bekerja leluasa, bekerja dengan tenang. Betapa beratnya beban manajer atau tanggung jawab atau sorotan manajer Man United setelah era Ralf Rangnick nanti. Rangnick sudah mengatakan dia akan masuk ke dalam manajemen atau konsultan atau penasehat bagi Man United, dan siapa? Ada muncul banyak nama kan. Nah, sorotan kita ke sini sebenarnya. Ada banyak nama, kemarin itu muncul dari Luis Enrique sebagai pengganti Rangnick ya, Zidane, siapa lagi? Pochettino jelas yang menjadi nama yang muncul berdua sama Erik ten Hag sebagai salah satu yang kandidat yang paling kuat katanya waktu itu ya. Ada juga Thomas Tuchel, Brendan Rodgers, masuk juga Antonio Conte, siapa lagi ya, Ancelotti, pelatih Sevilla Lopetegui. Ada beberapa lah nama yang muncul, bahkan memang terakhir muncul Thomas Tuchel sejak Chelsea dan terkena imbas dari perang Rusia Ukraina, disebut Thomas Tuchel akan pindah ke Old Trafford. Banyaklah ceritanya. Sorotan kita ke situ, betapa beratnya pengganti Sir Alex yang mempersembahkan begitu banyak gelar selama 26 tahun menukani MU, 38 trofi dia persembahkan, 13 Premier League, 2 Liga Champion. Udah kemudian terus berganti pelatih, tidak ada yang berhasil membawa MU juara lagi seperti Sir Alex mempersembahkan gelar terakhir dia bersama Premier League di 2012-2013. Sorotannya ke sini. Entah siapapun nanti manajernya, karena rekaman ini dimuat pada tanggal berapa ya? Gua tanggal 9 April jam 9 malam setelah selesai Man United lawan Everton, ketika Man United kalah 0-1. Rekaman ini dibuat, bincang-bincang ini kita lakukan rekamannya. Pertanyaan-pertanyaannya bukan kepada Man United tapi kepada pelatih atau manajer Man United. Jadi enggak, kenapa Nemanja Matic, kenapa bukan Paul Pogba gitu ya, terus kenapa baru mainin Juan Mata? Enggak, kita fokus kepada manajernya. Kalian boleh nanti diskusi. Gue mau ngasih tahu dulu data yang kita kumpulkan dari era Sir Alex mundur 2013 2013-14. MU memakai 2 manajer, David Moyes yang sebelumnya digadang-gadangkan akan menjadi penerus Sir Alex, dan kemudian memakai caretaker Ryan Giggs. MU selesai di peringkat ke-7 musim itu. 2014-2015 MU mengakhiri peringkat ke-4 bersama Van Gaal. Musim berikutnya Van Gaal membawa MU peringkat ke-5, berganti kepada Mourinho. 2016-2017 Mourinho membawa MU peringkat 6, lalu peringkat 2 di 2017-2018. 2018-2019 Mourinho dipecat, ganti Solskjaer. Semusim itu mereka pakai 2 pelatih dan mengakhiri Solskjaer membawa MU mengakhiri
kompetisi di peringkat ke-6. Catatan lagi 2019-2020 Solskjaer membawa MU peringkat 3. Musim lalu 2020-2021 Ole Gunnar membawa MU peringkat 2 loh. Musim ini Solskjaer berganti tempat di tengah jalan bersama Rangnick. Akan di posisi berapa Man United? Lagi-lagi gue katakan Sabtu tanggal 9 April siapakah yang akan diumumkan sebagai manajer MU akan menanggung beban berat. Nah kemarin itu gue sempat ngumpulin beberapa legenda Man United itu menyebut siapa pilihan dia untuk manajer Man United menanggung beban 26 tahun Sir Alex di MU, 38 trofi, 13 Premier League diantaranya dan 2 Liga Champion. Nah ini ada gua catat beberapa nama. Nah Wayne Rooney, kita mulai dari Wayne Rooney. Wayne Rooney menyebut pilihannya Pochettino. Gary Neville menyebut nama Pochettino lagi. Nah, Paul Scholes, masih ingat dong, Paul Scholes menyebut 2 nama yang menurut dia pantas dan layak diberikan kesempatan menangani Man United, Thomas Tuchel dan Antonio Conte. Kepikiran nggak Conte di situ? Rio Ferdinand, ini ada sedikit selek dengan Cristiano Ronaldo. Dia menyebut 3 nama, nggak ada spesifik dia sebut 1 gitu. Dia sebut Ten Hag, Pochettino atau Thomas Tuchel itu layak dan menjadi penerus bagi Rangnick. Paul Ince, gue nggak tahu nih Paul Ince ini legenda MU atau legenda Liverpool. Paul Ince menyebut Pochettino. Nicky Butt yang cukup lama di MU dan Newcastle, dia bilang MU itu butuh kestabilan saat ini. Gonjang-ganjing situasi di kamar ganti itu juga mempengaruhi. Kestabilan itu akan hadir bersama Pochettino. Nicky Butt menyebut Pochettino. Owen Hargreaves, masih ingat gak gaya main Owen Hargreaves? Dia menyebut juga Mauricio Pochettino, pilihan dia untuk manajer Man United. Teddy Sheringham, dia menyebut juga Pochettino karena dia menganggap Pochettino mirip-mirip lah dengan gaya bermain, penguasaan bola, kontrol bola, kemauan mereka untuk position footballnya mirip dengan Pep Guardiola. Setuju nggak kalau Teddy Sheringham mengatakan Pochettino karena apa? Karena gaya kepelatihannya, gaya bermain yang diterapkan mirip-mirip dengan Pep Guardiola. Lee Sharp, ini yang mundur lagi tahun 80-an atau 90-an. Lee Sharp memilih Erik ten Hag. Kalian milih siapa? Setelah bertahun-tahun dicari-cari, apakah ini jawabannya? Kemarin Moyes jawabannya. MU mengambil Mourinho, katanya ini jawabannya. Ketika sepak bola tidak lagi sabar dan mereka dia hakimi, semua manajer pelatih dihakimi by result, setiap hasilnya, kesabaran itu memang menjadi barang langka. Pep Guardiola, Jurgen Klopp bersyukur mereka dipercaya cukup lama. Dan ini juga akan menentukan kelangsungan hidup itu. Ketika terakhir kali MU juara di 2013 itu, musim yang sama, Liverpool itu di peringkat ke-7. Dan mereka terus berbenah mencari dan percaya kepada Jurgen Klopp. Dan sekarang mereka mulai stabil di papan atas. Nggak lari roller coaster dan situasi dalam tim nggak seperti MU yang penuh dengan gejolak. Semua orang ngomongin MU. Semua orang mengatakan MU bermasalah dengan pemilihan kapten, kepercayaan, kekompakan. Berapa rapor Man United melawan Everton? Kalian bisa lihat di beberapa situs. Nanti kita bahas bagaimana rapor. Maguire nggak terlalu jelek. Bagi Manchester Evening, dia sebut 5. Manchester Evening News ya. Pemain banyak 5. Jadi Sancho yang agak jelek karena harapan ekspektasinya kepada Sancho maupun Bruno Fernandes juga diberi nilai nggak sebagus biasanya. Jadi Bruno dan Sancho tuh malah nilainya di bawah Harry Maguire. Itu sorotan kita di What With West kali ini.
bukan soal kekalahan MU yang ke-8 atau yang ketiga tahun 2022, yang ke-8 musim ini, tapi betapa beratnya beban the next manajer MU untuk mengembalikan keseimbangan ini. Kalau mau bersih-bersih 2 tahun, bolehlah sabar-sabar. Jangan dulu ngomong gelar juara 2 tahun, tapi bersabar untuk membentuk lagi tim seperti halnya kepercayaan diberikan kepada Pep Guardiola maupun Jurgen Klopp. Sampai sini dulu What We Last kali ini. Kita mengulik lagi hal-hal yang unik dengan asik. Sorotannya adalah, menurut kalian siapa yang lebih pantas menjadi manajer Man United? Dari legenda-legenda MU tadi sudah gue sampaikan. Sorotannya adalah, ada nggak kesabaran di kubu Man United untuk manajer baru mereka? Siapapun itu, nggak boleh lagi bayang-bayang Sir Alex itu ditaruh lagi di depan dan menjadi momok bagi manajer MU. Bolehlah 38 gelar, 13 gelar IPL itu ada, biarkan itu menjadi sejarah, karena filosofinya kalau kita naik mobil kan, kaca spion itu yang kita ngomong sejarah itu kan kecil, di atas kiri kanan, tapi kaca paling besar adalah melurus, karena kita mau maju itu ke depan. Ya, sejarah nggak dilupakan, tapi masa depan itu seperti kaca mobil, lebih gede untuk dilihat dan dipersiapkan. Hargai masa lalu, ya kan, perjuangkan masa kini, persiapkan masa depan. Sampai segitu dulu di What We Last kali ini ya. Sampai ketemu lagi. Salam bola untuk kebaikan.